Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Oke bos, hari ini kita masih cerita-cerita tentang GT Lab G16 dan ini unitnya masih baru banget bosku. Masih bau toko dan masih catnya juga masih bau. Sedap banget ini ya. Oke bos, dari kemarin saya sudah cerita tentang bagaimana GT Lab ini fitur-fiturnya, tapi hanya visual saja, audionya tidak saya sertakan. Lah hari ini saya kepengen cerita tentang fitur-fitur yang dimiliki, baik kelebihan ataupun kekurangan ya dari mixer GT Lab G16 ini. Oke bos, yang pertama kita cari tahu dulu di sini. GT Lab G16 ini terdiri dari 16 channel tentunya. 16 channel semuanya mono bos. Ya, terbagi dalam dua bagian ya. Bagian sebelah sini itu channel 1 sampai dengan 8, ini mono semua. Kemudian bagian yang sebelah sini ini 9 sampai dengan 16, ini juga mono semua. Ya, jadi ini standar mixer live ya, mixer live untuk panggung. Kemudian kita bahas satu persatu dari fitur-fitur yang ada ini. Dari GT Lab memberikan sebuah terobosan baru ya. Dulu ini yang GT Lab keluaran lama, jacknya tidak seperti ini. Jacknya ada dua, yaitu jack Canon sama jack Akai ya. Nah, sekarang sudah dijadiin satu dalam satu ruangan atau dalam satu soket. Di sini menggunakan jacknya jack combo. Jadi kita bisa gunakan untuk XLR seperti ini, XLR ya, jack mic maksudnya. Kemudian bisa juga kita pakai jack Akai seperti ini. Jadi kalau pakai Akai kita tusukkan pada lubang tengahnya, kemudian kalau dengan jack Canon seperti biasa, maka lingkarannya akan masuk ke pinggiran sebelah sini. Oke bos, kemudian saya cerita unit-unitnya ini. Setiap channel dia punya phantom power sendiri-sendiri bos. Ya, di sini kita bisa fungsikan phantom powernya ini pada channel 4, channel 5, channel 6 sampai dengan channel 16 ini punya fasilitas phantom power per channel bos. Ya, phantom powernya per channel. Tapi phantom power per channel ini punya indukan ya, induknya di sini. Jadi ini induknya. Jika kemudian induknya ini tidak difungsikan atau tidak dipencet atau lampu indikatornya tidak menyala, maka otomatis semua dari fungsi phantom power yang 48 volt ini tidak berfungsi kalau induknya tidak diaktifkan atau di-on-kan seperti itu ya. Kemudian seperti mixer-mixer yang lain, di sini juga disediakan jack Akai berupa insert. Ini jacknya jack balance ya bos ya. Untuk insert ini kalau menurut konotasi kosakatanya, insert adalah sisipan. Jadi kita bisa menyisipkan atau katakan memberi penguat di sini ya, atau bahkan dikompres di sini juga bisa. Jadi ini insert ini fungsinya bisa untuk menjadi penguatan, semisal untuk membentuk karakter yang tidak terbentuk dengan tone yang ada di sini. Ya, kita boleh tambahkan EQ di sini, equalizer ya, atau mungkin bisa juga kita gunakan untuk limiter. Untuk limiter atau kompresor juga bisa difungsikan di sini. Tapi ini jacknya balan ya bos, bukan unbalan. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada knob gain. Ya, knob gain ini umum seperti mixer-mixer biasa ya. Kita tinggal buka seperti ini, semakin dibuka ke sana maka akan semakin keras suaranya atau semakin dB-nya jadi tambah besar gitu ya. Nah, kemudian pada bagian bawahnya di sini ada HPF. HPF ini per channel ya, tiap channelnya ada HPF-nya. Ya, HPF ini adalah high pass filter. Nah, kemudian GT Lab keluaran yang lama, yang 16 channel tapi keluaran yang lama atau versi sebelumnya. Kalau ini kan seri 3 ya. Kalau yang seri 3 itu sudah ada kompresornya bos seperti ini. Jadi masing-masing channel ada kompresornya seperti ini. Ya, dan cara mengaktifkan kompresornya itu
seperti ini bos. Ketika jarumnya menunjukkan angka di sini mentok pada angka 10, maka dia sebenarnya loss. Loss itu artinya tidak dikompres. Tidak terkompres ya, karena sampai pada angka 10. Tapi jika kita ingin mengompres, katakan untuk vokal ya, semisal daripada kita khawatir nanti terjadi lonjakan vokal, kadang vokal kan nggak bisa dideteksi ya bos. Artinya seorang MC itu kadang datar-datar saja, atau bisa jadi dia menekankan sebuah intonasi katanya yang kemudian contoh katakan ya, kalau 17-an itu kata merdeka gitu, merdeka, tanpa si MC tersebut menjauh dari mikrofon gitu ya, mulutnya menjauh dari mikrofon. Mestinya kalau seperti itu kita cari aman ya, cari aman, dan juga supaya tukang soundnya jadi nggak emosi gitu. Kadang seperti itu ya, ketika dia teriak merdeka, mic-nya itu tetap di mulut gitu ya. Jadi kita ya gimana? Nah, disinilah kemudian peran dari kompresor atau limiter ini berfungsi ya bos ya, bekerja di sini. Nah, cara kerjanya tadi sudah saya jelaskan. Kalau yang pol di sini artinya jarumnya menunjukkan angka 10, berarti ini sama saja di loss, tidak dikompres. Nah, kompresnya kemana bos? Ke sini bos, ke arah kiri. Jadi semakin kita ke kiri maka akan semakin terkompres ya. Jadi betapapun mikrofonnya kita hentak-hentak, maka ini akan tetap nilainya itu segini. Jadi tidak akan berpengaruh masuk di inputnya itu akan ya dibatasi lah. Katakan kayak ada remnya gitu ya, di remnya itu di sini di kompresor. Tapi cara menggunakannya seperti tadi ya bos ya. Jadi semakin ke kiri ini semakin mengompres. Jadi jika di pol ke kiri seperti ini atau ditutup seperti ini, maka terkompres full ya, terkompres full atau limitnya full. Tapi jika ke kanan seperti ini, maka limitnya loss, artinya tidak dikompres kalau ke kanan seperti ini. Ya bos ya, contoh ini di sebelah sini, ini saya mikrofonnya saya kompres ke angka jam 1 lah kira-kira ya, karena saya juga takut barangkali ketika saya ngomong ini kadang walaupun saya pelan tapi respon dari dia kan, ini mic-nya yang saya gunakan kan mic condenser ya, jadi sangat sensitif sekali. Saya takutnya barangkali suara saya menjadi pecah atau gimana, jadi saya kompres di sini. Oke ya bos ya, ini tadi kompres sudah selesai bos. Kompresnya per channel ya bos ya, sampai ke sini nih, sampai 16 channelnya di sini, semuanya ada semua bos. Ya, ada semua sampai mentok sana bos ya. Oke lanjut. Sekarang setelah kompresornya sudah, di sini bagian bawahnya ada high frequency. Ya, ini sama lah ya kayak si Soundcraft yang saya punya itu, atau yang teman-teman punya Soundcraft asli ya, ini sama. Cuma ini ada 4 tune bos. Tune-nya ada 4 ya. Jadi bukan 3 atau 6, tapi ini tune-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ini tune semua. Jadi ini high frequency, ini middle frequency, kemudian ini low frequency. Lah kemudian ke bagian bawah, maaf ya, saya tidak menyebutkan cara nyetingnya seperti apa ya, karena ini saya hanya menjelaskan fitur-fiturnya saja. Untuk urusan setting dan lain-lain, bosku silakan lihat video sebelah sini ya. Ini cara setting EQ di sini. Silakan nanti lihat di sini di video ini. Linknya di sebelah sini ya. Oke, lanjut. Dan ini adalah kita masuk ke arena auxiliary. Ya, kita masuk ke arena auxiliary. Di sini auxiliary-nya GT Lab 16 menyediakan 4 auxiliary bos. Auxiliary 1, auxiliary 2, 3, 4, dan sebenarnya 5. Di sini ada auxiliary, tapi ini auxiliary-nya difungsikan untuk efek. Lah kemudian di sini juga masing-masing channel memiliki tombol pre and post sendiri-sendiri bos. Ya, memiliki tombol pre and post sendiri-sendiri. Nah, fungsinya tombol pre and post ini juga sudah saya jelaskan. Jika ingin tahu apa sih sebenarnya fungsinya pre and post ini, silakan coba klik link yang ada di kanan atas ini. Ya, saya sudah berikan tutorial bagaimana cara menggunakan tombol pre and post ini. Ya, kemudian begini bos, di mixer GT Lab ini, GT Lab G16 ini, pre and post-nya ini hanya bisa difungsikan untuk aux 1 dan aux 2. Jadi aux 3 dan 4 ini nggak ngaruh kalau seandainya pre and post-nya ini dipencet. Jadi pre and post ini bekerja untuk
AUX 1 dan AUX 2. AUX 3 dan 4 ini tidak pengaruh walaupun pre and post-nya kita aktifkan. Oke ya bos, dilanjut bos. Kemudian pada bagian bawah di sini ada tombol panning ya. Panning itu untuk memindahkan suara. Misalkan kita mau geser ke kanan, berarti suaranya full ke kanan semua. Atau jika kita pindahkan ke kiri, berarti suaranya full pindahnya ke kiri semua. Lah kalau di tengah-tengah berarti rata kanan dan kirinya bunyi. Ini panning potentio. Yuk lanjut bos ke bawah sekarang. Di sini ada tombol mute ya. Kemudian ada indikator mute, kemudian ada indikator peak. Jadi jika overload suara yang input yang masuk ke sini terlalu besar, maka di sini peaknya akan menyala. Ataupun jika kemudian kita teriak-teriak ya, katakan seperti itu, maka ini jika over maka dia akan menyala indikatornya. Kemudian lanjut bos, di sini ada tombol PFL. Ini yang saya jelaskan sama ya bos, hampir setiap channel ini punya fasilitas ini semua ya. Jadi saya hanya mengambil contoh sampelnya ini satu saja ya, satu saja tapi berguna atau mewakili semuanya. Kemudian di sini ada PFL bos, atau pre-fader listening. Jadi sebelum kita mengangkat fader, kita pencet dulu untuk mengetahui signal masuk ada apa tidak. Kalau tidak ada berarti kan ada yang trouble gitu ya. Ini pengaruhnya kemana? Nanti pengaruhnya ke pons. Ini pengaruhnya ke pons sini bos ya. Jadi ini tidak ngaruh ke PFL ini tidak ngaruh ke output ya. Ke main out ini enggak, tapi pengaruhnya ke pons ya. Oke. Kemudian dilanjut bos, ini ada tombol mix. Nah, mix ini jika kita dari fader ini akan membuang suara yang dari sini untuk dibuang ke LR, ke output, ke main out ini, maka kita pencet mix ini. Masing-masing channel punya fasilitas mix, jadi jika kita menginginkan fader yang ini kita keluarkan sampai dengan ke main out, berarti kita harus pencet mix ini ya. Lanjut bos, bawahnya di sini ada grup ya, subgroup. Nah ini grupnya ada dua bos, grup 1 dan 2, grup 3 dan 4. Jadi grupnya total ada 4, 1 dan 2, kemudian 3 dan 4. Di sini ada fasilitas grupnya. Ya silakan bosku bisa lihat ya, grupnya 1, 2, grup 3 dan 4. Ini LR mix atau main out. Tadi kita sudah cerita masalah input ya bos ya. Input artinya input ini tadi masing-masing channel itu kan berfungsi sebagai input ya bos ya. Nah, kemudian kita akan cerita outputnya. Outputnya bagaimana? Outputnya ini output yang pertama itu dari main out atau dari mix LR ini ya. L dan R ini main out. Buangannya ke sini bos, seperti biasa, seperti umumnya ya. Nah kemudian buangan yang lain ini grup juga bisa dibuang bos. Grupnya bisa dibuang. Nih suaranya tambah kenceng nih ya. Soalnya tadi ini tas saya pencetnya. Oke biar nggak fungsi ini grupnya ya. Grupnya ini bisa dibuang bos. Jadi dari fader ini yang 1 dan 2 atau 3 dan 4 ini bisa dibuang ke sini bos. Di sini bos ya, di sini ini output bos, output untuk grup ya, output grup ini 1, 2, 3 dan 4. Selain output grup ini bisa keluar secara biasa atau secara wajar, tapi bisa juga barangkali teman-teman atau bosku mau menginsert, menambahkan karakter supaya lebih berkarakter suaranya, bisa tambahkan insert di sini dengan menggunakan EQ atau mungkin di limit dan lain-lain. Bisa gunakan fasilitas insert ini. Jadi insert ini untuk output grup ini. Nah, kemudian ada lagi output yang lain. Output yang lain itu dari auxiliary ya bos ya. Auxiliary 1, 2, 3, 4. Ini auxiliary-nya dia keluar ada 4. Kemudian ini untuk effect. Jadi kalau ada efek, kita bisa gunakan untuk eksternal efeknya melalui ini. Nah, kemudian ada lagi bos di sini. Kita belah di sini ya biar kelihatan ya.
Nah, ini di sini ada food suite. Food suite ya. Food suite itu fungsinya buat apa, Bos? Food suite itu jadi semacam foot itu kaki, suite itu saklar ya. Jadi ini nanti bisa dihubungkan ke pedal saklar, ke pedal. Bosku pernah lihat ya kalau di keyboard Origin itu ya, kadang ada player yang bagian bawahnya itu ada kayak pijakan kaki kayak gitu ya, kayak pedalnya cek kayak gitu ya. Kalau misalkan dia mau memfungsikan buat apa namanya simbal atau buat apa kan bisa cas ya gitulah ya. Nah ini difungsikan kalau masuknya ke sini jadi menjadi foot suite. Foot suite itu gunanya untuk memutus atau menghilangkan efek eksternal. Jadi pada saat kita dihubungkan seperti ini ya, maka efeknya itu akan nyambung. Jika dilepas begini, maka efeknya akan tidak connect atau tidak muncul efeknya, tapi efek eksternal ya bos ya. Di sini ini jarang dipakai juga sih ya, tapi nggak tahu fasilitas itu tetap ada setiap mixernya. Oke, kemudian lanjut bos, di sini ada output lagi namanya output monitor bos. Output monitor ini hampir sama ya bos ya. Dengan ini biasanya ngikut sama fader ya ini. Output monitor. Nah, kemudian main outnya sendiri di sini juga ada fasilitas insert bos. Di sini ada fasilitas insertnya bos. Terus inputan yang lain di sini ada input untuk tape recorder. Di sini ada input tape recorder dan di sini untuk rack out. Rack out itu seperti ini bos. Jadi saya gunakan rack out itu untuk rekaman seperti ini bos. Check one. Nah ya, ini saya lagi rekaman pakai laptop di sebelah sana dan buangannya dari sini, dari rack out ini. Oke ya bos, sudah dijelaskan semua cara input dan outputnya. Nah sekarang kita cerita pada bagian sebelah sini bos, yang belum saya ceritakan sebelah sini ya. Sebelah sini di sini ada output ya, output ini jadi gain output itu ada di sini. Ini output untuk auxiliary, aux 5, aux 1, aux 2, aux 3 dan aux 4. Ini aux 5 berfungsi untuk efek ya bos ya. Jadi kalau kita mau ngeluarin efek, kita buka dulu sebelah sini, lalu kita buka sebelah sini. Ada dua di sini ya. Jadi ini untuk mengatur efek. Ya, aux 5 ini untuk mengatur efek sini dan sini. Kemudian jangan lupa bos, di sini juga harus diatur bos. Ini juga ada fader effect ya bos ya. G1C, C1C. Ya, ini berefek ya bos ya. Ini efeknya dibuka. Oke bos, dilanjut lagi. Kemudian di sini ada potensio untuk pons. Pons itu seperti ini bos. Saya sedang menggunakan headset atau headphone ya. Ini masuknya ke sini, kemudian outputnya atau pengaturannya itu ada di sini. Lalu di sini ada effect to auxiliary 1, effect to aux 2, effect to aux 3, dan ini effect to aux 4. Jadi gini bos, terkadang teman-teman pada nanyain gitu ya, pada nanyain di kolom komentar, Om gimana sih itu cara ngeluarin efek ke kontrol? Nah, ke kontrol, sedangkan tidak ada fasilitas efek out efeknya gitu ya. Ya harus diakali memang kalau seperti itu. Tapi kalau seperti ini nggak usah akal-akalan karena sudah disediakan fasilitasnya ya bos ya. Di sini ada fasilitasnya efek to aux 1, efek to aux 2, kemudian efek to aux 3 dan efek to aux 4. Jadi kita tinggal buang saja bos jika kemudian kita butuh. Misalkan dari kontrol 1 nih ya untuk vokal artis kita buang, kita kasih efek misalkan di kontrol 1, maka otomatis dari kontrol 1 itu akan keluar efeknya. Karena efek di sini potensionya kita buka ya atau pengaturannya kita buka seperti ini, maka otomatis di sana akan muncul efeknya. Kemudian yang sebelah sini juga sebelah kanan mau dibuka lagi efeknya. Oh ya terserah silahkan. Ya, sampai ke aux 4 ini masih semuanya bisa untuk send to auxiliary ya, efeknya bisa dikirim ke auxiliary.
Oke, lanjut bos. Sekarang kita cerita efek ya bos ya. Di sini ada efeknya, tapi efeknya saya hanya akan sekilas saja bahwa di sini ada efeknya. Efeknya terdapat 199 digital multi efek. Teman-teman bisa milih seperti ini. Lah kebetulan yang saya sedang pakai ini di 122. Ini ada bank, artinya ketersediaan. Jadi efek-efek yang dia miliki itu kita tempatnya ada di bank. Kemudian setelah kita edit baru kita save. Save itu pakai store di sini. Ya, di sini ada edit A juga pengaturannya di sini ada. Kemudian ini edit B, ini pengaturannya ada. Kemudian ini untuk programnya silakan teman-teman pilih. Dan ini sudah saya buatkan videonya terpisah di sini ya bos ya, di kanan atas. Silakan diklik, nanti teman-teman akan ditautkan ke link videonya, link video tentang cara setting efek di mixer GT Lab G16 ini. Oke, setelah tadi saya mereview dari keseluruhan tentang tune, kemudian tentang kelebihan-kelebihan dari mixer GT Lab atau GT Lab G16 ini, saya merasakan kekurangannya itu nyaris tidak ada ya bosku. Nyaris tidak ada, bahkan semuanya daging atau semuanya ini lebih banget ya buat saya. Karena kalau kita compare atau kita bandingin secara objektif ini. Kita mau nggak mau bandingin masalah channelnya yang ini 16, kemudian yang saya punya yang kemarin Soundcraft itu cuma 12, itu bukan itu, artinya tidak objektif. Saya akan bandingin dari sisi tune-nya saja ya bos ya. Dari sisi tune-nya, ini yang GT Lab ini rasanya itu lebih renyah banget bos, sampai pada mid-nya ini bisa kemblontang banget ya, kemblontang. Kemudian high-nya juga asik, low-nya juga kalau low sih masih 11-12 ya, antara low-nya ini dengan low-nya Soundcraft itu masih 11-12, tapi renyahnya itu beda banget ya bos ya. Renyahnya itu lebih renyah yang ini, yang GT Lab 16 ini. Itu berdasarkan dari pengalaman apa yang sudah lama saya pakai Soundcraft, kemudian saya bandingin dengan ini yang beberapa hari yang lalu saya juga sudah gunakan untuk cek sound juga, dan hasilnya mantap bos. Oke bos, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang mixer GT Lab G16 ini, apa tentang kelebihannya dan apa juga yang menjadi kekurangannya, serta fitur-fiturnya apa saja yang bisa didapatkan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa di like, kemudian di komen, di subscribe, dan jangan lupa tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.